Menguak ciri-ciri Satria Piningit, ramalan Jayabaya. Tanda-tanda kemunculan Satria Piningit tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Menurut ramalan Jayabaya yang tertulis di buku Jangka Jayabaya, Satria Piningit memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri itu disebutkan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Satria Piningit berwujud seperti manusia biasa, tetapi sejatinya ia adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya, berparas seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa, para satria seperti Batara Krishna, tampan berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa. Ujar budayawan Jawa Aziz Hidayatullah. Bersenjata Trisula Weda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat, karena satria yang dipingit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal, iman, bumi, langit dan isinya, kiri, kanan dan tengah, benar, jejak dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga perkelakuan mulia Sakti Mandraguna tanpa aji-aji. Analisis Satria Piningit Sakti Mandraguna tanpa hasimat apapun, apalagi patuh atau keris, sesuai dengan derajatnya sebagai dewa. Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan jangka seseorang, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur seseorang, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, dan tidak khawatir tertelan zaman. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ia adalah dewa, sehingga sudah pasti bisa meramal atau membaca. Karena mampu membaca isi hati atau pikiran seseorang, Satria Piningit tidak akan tertipu. Tetapi mungkin dalam menjaga piningitnya, ia pura-pura tertipu, bijak, cermat dan sakti, sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut. Kalimat ini juga bisa sebagai acuan untuk mengetahui wujud lahiriah Satria Piningit dari sisi perbintangan. Sang satrio memahami filsafat sebab akibat. Secara sederhana, hukum sebab akibat itu digambarkan sebagai jika kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, sesuai dengan namanya, Piningit, ia tidak akan sibuk memperkenalkan diri sebagai Satria Piningit. Kata Aziz, sebab itu, carilah satria itu yatim piatu, tak bersanak saudara, sudah lulus Weda Jawa, hanya berpedoman Trisula. Ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa. Yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Secara lahiriah, pastilah satria memiliki sebab, sehingga ada akibat, memiliki saudara dan orang tua. Berarti, kalimat ini diartikan secara tersirat, sesuai dengan derajatnya para dewa, dan mengarahkan pada kelakuannya yang tidak membeda-bedakan mana kakak, adik, atau bukan. Dengan kata lain, Satria Piningit tidak akan KKN dan selalu berbuat adil. Ujung Trisulanya tajam membawa maut atau utang nyawa. Yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain. Yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Trisula ini merupakan kelakuan atau perbuatan dari satria itu sendiri. Senang menggoda dan minta secara nista. Senang menggoda bisa diartikan genit atau suka bercanda, sedangkan kalimat minta secara nista adalah sebagian dari candaan atau godaannya. Diterangkan jelas, bayang-bayang menjadi terang benderang. Dengan kemampuannya, segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas atau tersamar atau tersembunyi akan menjadi terang. Sesuai dengan zaman sekarang ini, banyak sejarah dihapus atau diselewengkan atau dibelokkan, sehingga kita kehilangan jati diri. Sepertinya hanya Satria Piningit yang mampu meluruskan sejarah kita. Hanya satu ini
yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya. Berarti dengan mudah Satrio Piningit dapat memberi petunjuk arti dan makna dari ramalan Jayabaya tersebut. Selain itu, salah satu ramalan Jayabaya yang masih menjadi misteri dan sering diperbincangkan orang, lahirnya Satrio Piningit. Satrio Piningit adalah seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Jayabaya selain seorang raja, juga seorang pujangga. Banyak ramalan yang sudah terbukti saat ini, dan salah satu ramalan yang belum terwujud adalah kemunculan Satrio Piningit. Siapakah Satrio Piningit yang dimaksud? Saat ini masih menjadi teka-teki. Yang jelas, Jayabaya memberikan kriteria bahwa Satrio Piningit adalah Ratu Adil, seorang penguasa yang penuh bijaksana dengan membawa perubahan yang lebih baik. Atau seandainya Satrio Piningit adalah Ratu Adil, berarti dialah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Paranormal bernama Bakri menyebut bahwa Satrio Piningit kini sudah muncul dan ternyata sudah berumur 25 tahun. Dirinya mengonfirmasi bahwa Satrio Piningit sudah berada di Indonesia. Bahkan Bakri menyebutkan lokasi dan umurnya sekarang hingga ciri-ciri fisiknya. Satrio Piningit atau Ratu Adil adalah sosok yang digadang-gadang akan membawa perubahan besar di Nusantara. Tentu saja, kemunculannya ini akan menghebohkan seluruh masyarakat yang percaya akan ramalan Jayabaya. Disebutkan dalam jangka Jayabaya, kemunculan Satrio Piningit akan ditandai dengan berbagai macam bencana yang akan melanda Indonesia. Ia menuturkan bahwa ia mampu melihatnya karena mendapat kemampuan dari pemberian Tuhan. Bakri mengaku bahwa dirinya sering dimintai tolong oleh orang-orang yang kehilangan barang. Ia pun mengaku bahwa apa yang dilihat hanya berdasarkan apa yang diberitahukan padanya. Jika hal itu kemudian benar, maka sudah jalan dari sang kuasa. Ia pun mengatakan bahwa Satrio Piningit itu benar adanya dan sudah muncul. Satrio Piningit itu ada, ucap paranormal yang sering disapa Mbah Pri ini. Ia kemudian menyebutkan tentang umur dari seseorang yang disebut sebagai Satrio Piningit ini. Sekarang usianya sekitar 25 tahun, ucap Bakri. Ia pun memberikan ciri-ciri fisik dari Satrio Piningit. Anaknya kecil hitam, kurang lebih tinggi badannya 163 cm. Ucapnya, dan tidak lupa ia menyebutkan posisi keberadaan Satrio Piningit saat ini. Ia berada di selatan kota Kediri, ujarnya. Bakri juga menerawang apa yang sedang dilakukan oleh sosok itu. Dia sedang duduk di tumbukan batang jagung yang telah dipanen, katanya.